Politisi PDIP Ripka Ciptaning dilaporkan ke polisi lantaran menyebut bahwa Presiden kedua Soeharto adalah pembunuh. Pernyataan itu disampaikan Ripka saat menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Soeharto. Ia menilai mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib itu tak pantas diberi gelar pahlawan nasional. Sebab selama ia berkuasa menjadi presiden, banyak pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi dan telah membunuh jutaan rakyat. Pernyataan Ripka Ciptaning kemudian dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Rakyat Anti Hoax atau ARAH ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri pada Rabu 12 November. Laporan itu terkait pernyataan ujaran kebencian pemberian gelar pahlawan almarhum Presiden kedua RI Soeharto. Lalu, apakah benar Soeharto membunuh jutaan orang? Secara hukum, Soeharto memang tidak pernah diadili sebagai pembunuh. Adapun Soeharto hanya pernah menjadi terdakwa atas dugaan korupsi sejumlah yayasan. Namun demikian, Soeharto batal diadili karena kondisi kesehatan dan meninggal dunia. Meski begitu, sejumlah presiden RI pernah berupaya untuk mengungkap kasus kekerasan yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Bahkan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengajukan permintaan maaf atas pembantaian yang dilakukan atas nama ideologi pada tahun 1965. Bahkan Gus Dur meminta maaf atas nama warga NU sendiri, serta membuka ruang bagi mantan tahanan politik dan keluarga korban untuk kembali ke tanah air. Gus Dur juga mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI yang dia anggap terlalu kaku dan menindas. Selain Gus Dur, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi juga pernah membuat tim pengusutan kekerasan HAM masa lalu. Adapun hasil dari tim yang dibentuk, Presiden membenarkan adanya sejumlah kekerasan di masa lalu, tepatnya di era kepemimpinan Soeharto. Temuan dari tim yang dibentuk Jokowi di tahun 2023 yakni pelanggaran HAM 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, peristiwa Talang Sari, Lampung 1989, peristiwa Rumoh Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, dan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Namun sayangnya sejumlah peristiwa tersebut hanya diselesaikan secara non-yudisial. Hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti siapa saja pelaku kekerasan tersebut. Adapun Jokowi sebagai kepala negara saat itu hanya mengakui peristiwa itu dan berjanji akan memulihkan hak para korban. Jokowi sudah berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara yudisial, namun ketika kepemimpinan berganti, nasib para korban kekerasan Orde Baru pun tidak jelas juntrungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.